Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kita muliakan lan kita hormati, Abah Haji Agung beserta keluarga besar AFKO Group, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang berbahagia. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita bisa memasuki salah satu bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan Rajab. Ada 4 bulan haram, jadi yang 3 ini berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah dari 3 bulan tersebut, yaitu bulan Rajab. Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila memasuki bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam bulan Rajab, dan berikanlah keberkahan kepada kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang diminta oleh beliau ini adalah keberkahan, barokah. Barokah ini oleh para ulama diartikan dengan ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Jadi yang diminta oleh Rasulullah, keberkahan di dalam bulan Rajab ini, yaitu agar bagaimana kebaikan beliau ini dapat meningkat di dalam bulan Rajab, dan juga kebaikan beliau dapat meningkat di dalam bulan Sya'ban. Sebab orang itu yang paling baik adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah dan dapat mengisi umur yang panjang itu dengan amal kebaikan. Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Kanjeng Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka semakin baik amal seseorang, maka semakin baik orang itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta oleh Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab bukan meminta tambahan rizki, bukan meminta duniawi, tetapi yang diminta oleh beliau adalah keberkahan. Jadi bertambahnya kebaikan. Oleh karena itu beliau selalu meningkatkan amal ibadah beliau dalam bulan Rajab, yang merupakan salah satu dari bulan haram ini dibanding dengan pada bulan-bulan yang lainnya. Salah satu ibadah yang beliau anjurkan, baik bagi diri beliau atau bagi umatnya, adalah berpuasa. Yang kedua adalah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sedekah, dan yang keempat ini
banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasan kenapa Rasulullah ini meminta keberkahan di dalam bulan Rajab, yaitu agar ibadah dalam bulan Rajab ini bisa meningkat, karena bulan Rajab ini dekat dengan bulan Ramadan. Maka yang diminta di dalam bulan Sya'ban ini juga keberkahan, meningkatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya kebaikan. Maka diharapkan dengan dimulainya peningkatan amal kebaikan pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, maka pada bulan Ramadan itu sudah tidak terasa berat ketika melakukan kebaikan atau meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat pertandingan itu, bulan Ramadan itu adalah jadwal atau hari pertandingannya. Maka sebelum jadwal pertandingan itu ada latihan, ada jadwal latihannya. Dengan latihan itu diharapkan pada waktu pertandingan itu betul-betul bisa maksimal, bisa memperoleh hasil yang maksimal. Orang itu kalau mau bertanding sepak bola misalnya, kalau latihannya bagus, maka ketika bermain sepak bola juga bagus. Tapi kalau tidak latihan, ya tidak mungkin bisa bermain dengan bagus. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau tidak dimulai dari bulan-bulan sebelumnya, maka dikhawatirkan pada bulan yang mulia itu seseorang tidak mampu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maksimal. Oleh karena itu latihannya dimulai dari bulan Rajab ini. Latihan puasa, latihan sedekah, latihan berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga pada waktu memasuki bulan Ramadan ini betul-betul bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai ibadah yang maksimal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini pertanyaan yang masuk pertama, mau tanya Pak Ustadz, pangapunten nyuwun sewu, asma panjenengan niku sinten? Anggit kula pun semerap jeneng kula. Ternyata ada yang belum tahu juga. Nami kula Nur Hanan. Gampang ngapalane, Nur Hanan. Nama sejak lahir pemberian dari orang tua. Nur itu artinya cahaya, Hanan itu yang maha pengasih. Ya Hanan, ya Manan. Jadi ya Hanan, Nur Hanan. Maka saya ini diberi nama Nur Hanan oleh orang tua ini agar senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nur Hanan. Badriyah. Badriyah itu artinya bulan purnama. Jadi pas cahaya bulan purnama, cahaya bulan purnama. Dalem jenengan niku ten pundi? Dalem kula dusune ten nggene Murong, dusune Murong, desane Mayangan. Mayangan Jogoroto. Murong Mayangan Jogoroto Jombang. Gerdu Papak niku, Gerdu Papak pas kenceng makam Parimono, Gerdu Papak Parimono niku lurus ngetan ngantos notok perapatan paling wetan niku belok kiri kedik mantun ngoten kanan niku pun masuk desa Mayangan. Kantun madosi dalem kula insyaallah mboten angel. Kaipun mlebet desa Mayangan jenengan tanglet dalemipun Pak Nur Hanan ten pundi.
insyaallah pun semerap sedoyo. Kata ben pun semerap insyaallah. Sing boten semerap paling lari cilik-cilik paling sing dereng tepang kula. Tapi nek tiyang sepuh-sepuh insyaallah pun sami semerap sedaya. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah, niku nami kula Nurhanan, dalem kula Murong Mayangan Jogoroto. Kula biasanipun tugas ngajar mulai saking Tebu Ireng. Riyen mulai ngajar niku mulai tahun 96 mantuk saking Mesir, saking Al Azhar. Jadi ngantos sak menika ngajar ten ngene Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng. Nate nderek ngasto ten ngene pondok pesantren Darul Ulum Peterongan. Lumayan dangu ten ngene pondok Darul Ulum. Tapi keranten kula niki nggih ditugasi ngajar ten ngene Mayangan. Dados akhire ingkang ten Darul Ulum niki kula pasrahaken, kula mboten saged nglampahi. Dadi sak menika kantun ngajar ten ngene Tebu Ireng kali ten ngene Mayangan. Niki aktivitas kula sak bendintenipun. Lajeng tahun 2019 niki almarhum Romo Kiai Haji Salahuddin Wahid waktu niku tasik dados pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Niki paring amanat supados kula mbangun pondok ten ngene samping griya. Jadi pondok di samping rumah. Itu amanat dari almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Beliau datang ke rumah ada 5 kali. Yang terakhir beliau kemudian minta supaya saya bangun pondok. Ada tanah yang lumayan di samping rumah itu. Dan alhamdulillah sudah berdiri pondok, saya beri nama Pondok Pesantren Al-Hasyim. Di Pondok Pesantren Al-Hasyim. Nama ini saya ambil dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, juga nama dari mbah saya. Jadi mbah yang punya rumah yang sekarang saya tempati itu adalah tinggalan dari mbah saya, namanya Muhammad Hasyim. Pas kebetulan namanya sama dengan nama pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi akhirnya nama pondoknya saya beri nama Pondok Pesantren Al-Hasyim. Alhamdulillah sekarang jumlah santrinya kurang lebih 40 orang. Jadi 40 santri, putra dan putri. Cuma putrinya masih sedikit, yang banyak putra. Nah, ini tahun depan, tahun ajaran baru sudah ada beberapa yang konfirmasi untuk mondok di Pondok Al-Hasyim ini. Pangestune panjenengan semuanya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah ini untuk mengembangkan Pondok Pesantren Al-Hasyim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampun tepang nggih niki nggih. Ampun tepang, alhamdulillah. Kaya Pak Hanan biasane engkang nek ten nggen kula kata sing nggih manggil Pak Nur utawi Pak Hanan. Nek ten Tebu Ireng nggih rata-rata nimbali kula niku Pak Hanan. Nggih Pak Hanan. Pun. Yang nomor 2 soal bab waris Pak Ustadz. Iki bab waris niki jarang dipun pelajari bab waris niki. Terus bab dalam praktek waris niki nggih kathah sing boten dipun praktekaken. Jadi waris ini merupakan pembahasan yang paling sensitif karena berkaitan dengan masalah pembagian harta. Jadi paling sensitif niku ilmu sing bahas tentang waris. Krono saking sensitifipun pembagian harta waris ini langsung dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an. Salat ini yang merupakan tiang agama. Ini di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara rinci. Maka panjenengan tidak akan menemukan misalnya sholat 5 waktu itu di dalam Al-Qur'an
apalagi dengan jumlah rakaatnya. Sampean cari jumlah rakaat sholat maghrib, jumlah rakaat sholat isya, jumlah rakaat sholat subuh, sholat zuhur dan sholat asar, itu di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam Al-Quran hanya menyebutkan perintah sholat secara umum, dan kemudian penjelasan bagaimana cara sholat, dan kemudian berapa rakaat di dalam sholat, berapa kali sehari, itu semuanya diterangkan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masalah pembagian warisan, pembagian harta waris, itu di dalam Al-Quran disebutkan secara rinci. Anak laki-laki dapat berapa bagian warisannya apabila orang tuanya meninggal dunia, itu di dalam Al-Quran disebutkan bagiannya. Anak perempuan berapa bagiannya jika ditinggal mati oleh orang tuanya, itu disebutkan bagiannya di dalam Al-Quran. Suami yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan, apakah istri yang ditinggalkan ini mendapatkan warisan dan berapa bagiannya, itu di dalam Al-Quran juga disebutkan, dijelaskan. Bapak jika anaknya meninggal dunia, berapa bagiannya bapak? Ibu jika anaknya meninggal dunia, berapa bagiannya ibu? Itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan secara rinci tentang pembagian warisan itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 172. Nah, jenengan bisa melihat nanti ya pembagian masing-masing ahli waris di dalam ayat tersebut. Ayat 11, ayat 12, ayat 172 surat An-Nisa. Di dalam ayat itu Allah menyebutkan nasibam mafruḍah. Pembagian yang dijelaskan secara rinci di dalam surat An-Nisa ayat 11 ayat 12 itu oleh Allah dijelaskan sebagai nasibam mafruḍah, bagian yang telah ditentukan. Yang menentukan bagian waris itu adalah Allah. Kemudian ditutup oleh Allah ayat ini dengan firman beliau, innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya apa? Penjelasan pembagian waris di dalam ayat Al-Quran dengan perincian yang sudah ada di situ, itu sudah dipertimbangkan betul oleh Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sehingga tidak boleh siapapun merubah pembagian harta warisan ini di luar ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran itu. Seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang yang akan membagi warisan itu dengan ketentuannya sendiri, seolah-olah itu menganggap bahwa Allah itu kurang bijaksana, seolah-olah Allah itu tidak mengetahui. Makanya ditutup dengan kata-kata tadi itu, bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Wes, itu sedikit mukaddimah tentang pembagian warisan. Pertanyaannya, masuk pertanyaan, ada seorang anak perempuan yang sudah berkeluarga meninggal dan mempunyai keturunan. Meninggalnya lebih dulu daripada orang tuanya Pak Ustadz. Apakah dapat hak waris anaknya tersebut? Ini dalam undang-undang yang dipakai di Indonesia
yang mengatur tentang waris itu ada undang-undang yang disebut dengan KHI, Kompilasi Hukum Islam. Jadi peraturan tentang pembagian harta waris yang sudah merangkum dari berbagai pendapat para ulama. Jadi di dalam KHI tersebut, Kompilasi Hukum Islam, yang dipakai di dalam peraturan perundang-undangan di negara kita Indonesia, itu mengumpulkan berbagai pendapat dari para ulama, kemudian dibuat ketentuan yang mengatur tentang pembagian warisan. Nah, di dalam kitab KHI ini, dalam undang-undang ini dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab para ulama fikih ini juga sudah dibahas dalam masalah ini. Kemudian ditetapkan di dalam KHI tersebut. Misalnya A ini seorang bapak, B seorang ibu. A seorang bapak, B seorang ibu. Bapak dan ibu ini punya anak C, D dan E, ya. C, D dan E. Sedangkan C, D dan E ini masing-masing sudah punya anak. Berarti anaknya C, D dan E ini cucunya A dan B. Paham ya saya bahasan ya? Waris itu kalau tidak digambarkan seperti itu sulit untuk dipahami. A bapak, B ibu, C, D dan E anaknya A dan B. Jadi A dan B dua anak, C, D dan E. Hanya saja C ini misalnya anak pertamanya A dan B ini meninggal dunia lebih dulu. Meninggal dunia lebih dulu sebelum A dan B. Padahal A dan B ini sebagai orang tua ini punya harta benda yang lumayan banyak. Sehingga kalau A dan B orang tuanya ini meninggal, anak-anaknya C, D dan E ini pasti akan mendapatkan warisan. Masalahnya yang ditanyakan, C ini meninggal lebih dulu. C meninggal lebih dulu, tapi C punya anak. Berarti anak-anaknya C ini adalah cucu dari A dan B. Apakah ketika A atau B itu meninggal dunia, anak-anaknya C ini, cucu-cucunya ini ikut mendapatkan warisan? Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pendapat para ulama, cucu itu bisa menggantikan posisi anak. Cucu bisa menggantikan posisi anak, sehingga cucu ini namanya, istilahnya di dalam hukum waris itu namanya pewaris pengganti. Pewaris pengganti. Sebab kalau C ini masih ada, umpama C ini tasik wonten, anak-anaknya C ini tidak bisa mendapatkan warisan. Jadi cucu itu tidak bisa mendapatkan warisan ketika anak masih ada. Ketika anak masih ada, karena warisannya itu diberikan kepada anak, bukan diberikan kepada cucu. Tapi kalau anak ini sudah meninggal, C tadi sudah meninggal, bagaimana? Cucu ini bisa menggantikan anak. Jadi cucu bisa menggantikan, jadi cucu naik menjadi seperti anak. Terus bagiannya berapa? Bagiannya ini sama dengan bagiannya anak, bukan sama dengan bagiannya cucu. Jadi bagiannya bapaknya lah misalnya. Jadi C tadi bagiannya berapa? Itulah yang nanti diberikan kepada anak-anaknya C. Ya, diberikan kepada anak-anaknya C. Jadi bagian warisannya C sebagai seorang anak yang telah meninggal dunia lebih dulu, itu nanti diberikan kepada anak-anaknya C yang menggantikan C. Ya. Jadi begitu. Apakah dapat hak waris anaknya Ustadz? Dapat. Jadi itu nanti sebagai pewaris pengganti, istilahnya begitu. Kemudiannya kalau ditanyakan bagiannya berapa, tinggal menghitung ahli warisnya ada siapa saja. Kalau misalnya yang mati tadi bapak, A misalnya yang mati bapak, B-nya masih ada, berarti bapak ini masih punya istri yang masih hidup, kemudian anak D dan E
sementara yang C tadi sudah meninggal dunia. A ini mati, ahli warisnya siapa? Ahli warisnya adalah B, yaitu istrinya, kemudian D dan E, yaitu anak-anaknya, kemudian C ini dihitung sebagai ahli waris, tapi nanti yang menerima bagiannya C adalah anak-anaknya C tadi itu. Seperti itu. Kalau dibagi, istri itu mendapatkan bagian 1/8. Istri mendapatkan bagian 1/8. Kalau anaknya ini yang C, D, E tadi putra, ada putrinya, maka yang jadi 1/8, kemudian yang 8 per berapa? 1/8 itu berarti misalnya uangnya 8 juta, berarti yang 1 juta itu bagiannya istri, yang 7 juta dibagi anak 3 tadi itu, C, D, dan E. Dengan pembagian kalau laki-laki dan perempuan, yang laki-laki dapat 2 kali lipat dari bagiannya anak perempuan. Wong Jawa ngarani sak gendong sak pikul. Sak gendong sak pikul. Sing lanang oleh bagian sak pikul, sing wedok oleh bagian sak gendong. Artinya anak laki-laki dapat double ya dari bagiannya anak perempuan. Seperti itu. Ya, nanti kalau memang ada masalahnya yang real nanti bisa dihitung. Tapi gambaran jawaban dari pertanyaannya seperti itu. Sampun. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah suami istri yang membeli sebidang tanah ini termasuk warisan dari nenek kakek bagi cucu-cucunya, Ustadz? Suami istri yang membeli tanah itu ya hartanya suami istri itu, bukan termasuk hartanya kakek dan nenek. Misalnya tadi C tadi, jadi C tadi kan punya anak ya, A dan B tadi bapak dan istri, C, D, E itu sebagai anak, masing-masing punya anak. Misalnya C ini beli tanah dengan istrinya, misalnya, apakah tanah yang dibeli oleh C dengan istrinya tadi itu termasuk warisan dari nenek dan kakeknya itu untuk cucu-cucunya? Bukan. Jadi warisan A dan B itu murni harta warisannya A dan B, itu yang murni hartanya sendiri, itu nanti yang diwaris. Sedangkan yang harta anak-anaknya itu tidak diwaris, karena harta yang diwaris itu adalah harta murni orang yang meninggal dunia. Mungkin yang ditanyakan, apakah orang tua tadi itu A dan B tadi, karena yang meninggal kan lebih dulu C tadi ya, apakah A dan B itu dapat warisan dari C? Iya, A dan B itu dapat warisan dari C anaknya yang meninggal lebih dulu. Terus warisannya berapa? Itu ada pembagiannya. Bapak dan ibu itu mendapatkan warisan bagiannya 1/6 kalau yang meninggal dunia C tadi itu punya anak. Jadi bapak dan ibu ini bagiannya masing-masing 1/6. Bapak 1/6, A 1/6, B 1/6 dari harta murni yang dimiliki oleh C anaknya A dan B. Jadi ketika C meninggal dunia, maka warisnya, ahli warisnya adalah anak-anaknya C dan bapak ibunya C. Bapak ibunya C tadi adalah A dan B. Sementara D dan E apakah juga termasuk ahli waris? Termasuk ahli waris, tapi karena C punya anak, maka saudara itu tidak mendapatkan bagian warisan karena terhalang oleh anak. Jadi begitu, nek dijelasno secara rinci memang agak butuh ditulis ya, butuh ditulis. Tapi gambaran pembagian warisannya seperti itu. Nah, mungkin tadi yang ditanyakan adalah hartanya C misalnya beli tanah dengan istrinya, apakah ini A dan B dapat bagian? A dan B tadi itu dapat bagian 1/8.
Nah, ketika sudah dapat bagian 1/6 itu, maka ini ditambahkan dengan harta miliknya. Ketika nanti meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan oleh A dan B itu menjadi hak dari ahli warisnya, yang tadi ada anak-anaknya tadi itu. Jadi pertanyaannya, apakah suami istri yang membeli sebidang tanah apakah termasuk warisan dari nenek kakek bagi cucu-cucunya? Jadi kalau C tadi misalnya tidak meninggal lebih dulu dari A dan B, kemudian C membeli tanah, maka A dan B meskipun jadi orang tuanya itu tidak punya hak waris, karena A dan B ini meninggal lebih dulu daripada C. Jadi dalam pembagian harta warisan itu, siapa yang meninggal lebih dulu, maka yang masih hidup itu adalah ahli warisnya. Jadi yang mati bukan termasuk ahli waris. Maka kalau anak mati, orang tuanya masih ada, maka orang tua termasuk ahli waris. Tapi kalau orang tua sudah mati sebelum anaknya mati, maka orang tua bukan termasuk ahli waris. Itu ketentuannya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahumma amin. Ini pertanyaan satu lagi yang baru masuk. Mohon jawabannya nggih, apakah yang dimaksudkan dengan kufur itu? Kufur itu perbuatannya, sedangkan orangnya namanya kafir, ya. Jadi kufur itu perbuatannya, kemudian orangnya namanya kafir. Di dalam awal surat Al-Baqarah, Allah membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Menjadi 3 golongan. Yang pertama disebut dengan orang yang beriman, orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah orang munafik. Gambarannya itu begini. Orang mukmin itu adalah orang yang percaya, jadi tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu orang mukmin. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi hatinya ini mempercayai ajaran-ajaran Allah, ya, termasuk mempercayai adanya Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada apa? Qadha dan qadar Allah, beriman kepada hari akhir. Rukun iman itu. Hatinya mempercayai, wa iqrarun bil lisan, lisannya juga mau mengucapkan. Makanya orang dikatakan mukmin, orang dikatakan Islam itu kalau dia mengucapkan syahadat, meskipun hatinya ini mempercayai, beriman, tapi kalau lisannya belum mengucapkan, maka imannya ini belum bisa diterima. Saged dipahami napa mboten niki? Wong mukmin iku antarane ati, lesan, ambek perbuatan itu sama. Atine mempercayai, lesannya mengucapkan, anggota tubuhnya ini mau melakukan. Jadi mau melakukan, ya gelem poso, ya gelem salat, ya gelem sedekah, ya gelem ngaji Al-Qur'an dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Itu orang mukmin. Yang kedua orang munafik. Orang munafik ini yang tahu hanya Allah. Karena orang munafik ini hatinya ingkar, tapi lesannya ini mengakui dan dibuktikan dalam perbuatan.
Lesani ini menyatakan beriman kepada Allah. Lesannya menyatakan beriman kepada utusan-utusan Allah. Lesannya menyatakan beriman kepada para malaikat, beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Perbuatannya pun juga begitu, menunjukkan orang yang beriman, tetapi hatinya sebenarnya mengingkari, hatinya sebenarnya ingkar. Wa minan nasi may yaqulu rabbana wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu terusannya ayat dari awal surat Al-Baqarah tadi. Jadi golongan manusia yang kedua disebut dengan orang munafik. Orang yang mengatakan iman dengan mulutnya, tetapi oleh Allah tidak diakui sebagai orang yang beriman. Kenapa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pernyataan iman dengan lesannya ini hanya untuk membohongi Allah dan orang-orang yang beriman. Kok untuk membohongi Allah dan beriman, untuk menutupi hati yang sebenarnya tidak beriman. Jadi sikap orang yang munafik ini disebutkan lagi di ayat yang di bawahnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu tahziun. Orang munafik itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu dengan orang-orang yang beriman, dia mengatakan aku ini beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia kembali kepada teman-temannya yang tidak beriman, dia akan mengatakan saya ini sebenarnya teman kamu. Saya sebenarnya ini tidak beriman. Lah kamu dengan orang-orang yang beriman itu kamu mengatakan iman. Itu kami hanya sekedar mengejek mereka saja. Saya hanya mengucapkan dengan kata-kata saya saja, tapi sebenarnya hati saya itu tidak beriman. Itu namanya orang munafik. Nah, orang munafik ini adalah orang yang paling jelek dalam pandangan Allah. Jadi kenapa dianggap punya dua wajah, punya dua muka? Awake dhewe nek ngadepi menungso, nek ngadepi wong duwe dua muka ini sulit. Kalau di hadapan kita ini pura-pura baik, taunya pura-pura ketok api. Nek nduk ngarepe awake dhewe ketok api, tapi nek nduk gurine awake dhewe ngelek-ngelekno awake dhewe. Wong ngene iki gak kurang ajar jenenge. Nek nduk sandinge awake dhewe ngelem-ngelem. Sampeyan niku ya wong apik, pinter, luman, seneng duwe kanca sampeyan. Tapi engko nek petuk bola sing gak seneng karo wong iki ngelek-ngelekno. Ku jenenge orang yang bermuka dua. Orang bermuka dua itu orang munafik. Nah, yang ketiga ini jadi ada tiga golongan tadi. Orang yang ketiga ini kebalikan dari orang yang beriman. Atine juga tidak mempercayai, lesannya juga tidak mau mengucapkan, apalagi dalam bentuk perbuatan. Iku wong kafir. Jadi kebalikan dari orang yang beriman. Jadi tidak mau mempercayai adanya Allah, tidak mau mempercayai kitab-kitab Allah, tidak mau mempercayai ajaran-ajaran Allah, apalagi mengamalkannya. Wong percaya saja tidak mau, apalagi mengamalkannya. Nah, ini orang kafir namanya. Kafir itu artinya tutup. Jadi hatinya sudah tertutup, sehingga dia tidak bisa mengetahui
adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu arti kufur. Dalam ayat disebutkan yang di atas tadi, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi kalian, kamu beri peringatan kepada orang kafir itu atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan mau beriman. Kenapa begitu? Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka sudah dikunci oleh Allah. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka juga sudah dikunci oleh Allah. Wa ala absarihim ghisyawah, dan di atas dan pada penglihatan mereka itu ada tutup ghisyawatun. Walahum adzabun, dan bagi mereka itu adalah siksa yang besar, siksa yang pedih. Itu orang kafir. Jadi kufur itu adalah sikapnya, sementara orangnya itu adalah kafir. Jadi orang kafir itu orang yang tidak mau mempercayai ya, adanya Allah, adanya kitab Allah, adanya utusan-utusan Allah, adanya qada dan qadar Allah, tidak mempercayai adanya hari akhir. Itu kafir. Jadi sikapnya namanya kufur. Demikian penjelasan dari pertanyaan yang berikutnya, yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan satu lagi. Jadi dalam kitab ini yang menjelaskan tentang penyelenggaraan jenazah. Tentang penyelenggaraan jenazah kemarin sudah kita jelaskan, yaitu memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah. Jadi mengkafani jenazah itu yang wajib adalah menutup auratnya jenazah sehingga auratnya ini tidak kelihatan. Masalah orang laki-laki dilapisi 3 lapis itu hukumnya sunnah. Orang perempuan dilapisi kain kafan itu 5 lapis itu hukumnya juga sunnah. Kalau memang ada maka kafani sesuai dengan jumlah yang disunnahkan tadi itu. Tapi kalau tidak ada, maka kain kafan ini yang penting dapat menutupi auratnya si mayit. Yang berikutnya adalah mensolati jenazah. Ada beberapa permasalahan dalam mensolati jenazah ini. Di dalam hadis ini disebutkan misalnya orang yang mati bunuh diri itu bagaimana? Apakah orang yang mati bunuh diri itu disolatkan jenazahnya atau tidak disolatkan jenazahnya? Maka disebutkan di dalam riwayat hadis, an Jabirin bin Sumrata radhiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bimasyakiso falam yusolli alaihi rawahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih. Kanjeng Nabi pernah diberitahu atau didatangkan kepada beliau jenazah orang yang mati bunuh diri. Jadi rajulun qatala nafsahu bimasyakiso, orang yang membunuh dirinya dengan ujung tombak. Jadi ternyata ada pada zaman Nabi itu orang yang mati bunuh diri, itu ada. Padahal sebelumnya dia adalah orang yang beriman. Sebelumnya dia adalah orang muslim. Tetapi matinya dengan cara bunuh diri. Nah, ketika dibawa jenazahnya orang yang mati bunuh diri kepada Rasulullah ini untuk disolati, ternyata Rasulullah tidak mau mensolati jenazahnya ini. Tidak mau mensolati jenazah. Tapi dalam riwayat hadis ini ternyata Rasulullah tidak mengingkari para sahabat-sahabat yang mensolati jenazah orang yang mati bunuh diri ini. Maka kemudian para ulama ini menyimpulkan bahwa orang yang mati bunuh diri ini, kalau sebelum bunuh diri itu dia adalah orang mukmin, orang muslim, maka dia tetap dihukumi mukmin, dia tetap dihukumi muslim, tapi fasik. Nah, fasik
muslim tapi fasik. Jadi tidak sampai keluar dari keimanannya, tidak keluar dari keislamannya. Kalau dia bunuh dirinya itu bukan karena bunuh diri dianggap sebagai perbuatan yang boleh. Kan ada bunuh diri itu yang mengatakan, yang menganggap bahwa bunuh diri itu boleh. Bahkan bunuh diri itu dianggap sebagai perbuatan yang mulia. Di negara Jepang, ya, di negara Jepang. Ini saya juga membaca, bukan mengetahui sendiri. Di negara Jepang itu katanya di sana orang bunuh diri itu termasuk bukan perbuatan yang jelek, termasuk perbuatan yang baik. Bunuh diri itu termasuk perbuatan yang baik. Maka di sana ada tempat yang khusus digunakan untuk bunuh diri. Saya pernah mendengar cerita itu soalnya. Ada tempat di sana itu yang khusus digunakan untuk orang-orang yang bunuh diri. Ya Allah. Ya. Dalam Islam bunuh diri ini termasuk dosa besar. Dalam Islam bunuh diri ini termasuk dosa besar. Tapi orang yang bunuh diri tetap harus diperlakukan sebagaimana orang-orang Islam. Jadi kalau dia mati, jenazahnya juga wajib dimandikan, wajib dikafani, dan tetap disolati. Meskipun misalnya orang yang alim atau tokohnya di situ tidak mensolati, tidak apa-apa. Jadi Kanjeng Nabi waktu itu tidak mau mensolati ini untuk mengajarkan kepada para sahabat bahwa perbuatan bunuh diri ini adalah perbuatan yang tidak baik. Seharusnya tidak dilakukan bunuh diri itu. Seberat apapun masalah yang dihadapi, jangan sampai bunuh diri. Karena bunuh diri itu termasuk dosa besar. Ya. Sing nom-nom hati-hati. Ya. Duwe pacar diputus mbek pacare, ojo bunuh diri. Ya. Nek diputus pacare sampean nang omahku, ya. Aja sampai bunuh diri. Wes, nanti akan kita terangkan beberapa hadis-hadis lain terkait dengan penyelenggaraan jenazah, khususnya tentang mensolati jenazah. Hal-hal yang berkaitan dengan mensolati jenazah, insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian beberapa keterangan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.